Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, selamat pagi. Jadi, mengawali kegiatan kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar di tema 3 peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 3, ayo cintai lingkungan, pembelajaran 1. Jadi, anak-anak, perhatikan sebelum kita masuk pada materi kita hari ini, maka terlebih dahulu saya akan membacakan tujuan pelajaran yang akan kita lakukan pada hari ini. Pertama, dengan observasi lingkungan, peserta didik mampu mengidentifikasi pemanfaatan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan masyarakat dengan tepat. Kemudian yang kedua, dengan observasi dan diskusi, peserta didik mampu menyajikan informasi hasil identifikasi pemanfaatan sumber daya alam bagi kesejahteraan masyarakat secara sistematis. Ketiga, dengan observasi, peserta didik mampu menjelaskan manfaat dari peduli dan melestarikan sumber daya alam dan lingkungan dengan tepat. Dan terakhir, dengan observasi, peserta didik mampu melakukan refleksi kebiasaan peduli dan melestarikan sumber daya alam dan lingkungan dalam bentuk tabel dan sistematis. Tumbuhan dan hewan dapat terus memberikan manfaat jika terawat dengan baik. Sayangnya anak-anak, tidak semua orang memperhatikan hal ini. Perjalanan ke desa. Saat liburan, Dayu, Udin, Siti, Lani, Beni, dan Edo bersepeda menyusuri jalan di sekitar sekolah. Tanpa disadari mereka sampai di daerah pedesaan. Pohon-pohon menjulang bagai deretan raksasa berjajar. Ada pohon mahoni, pohon asam, dan pohon mangga. Pemandangan yang sangat indah. Di ujung jalan, mereka berjumpa seorang tua, Pak Jaja namanya. Ia mengumpulkan daun-daun kering ke dalam karung dan akan membawanya pulang. "Untuk apa daun-daun kering itu, Pak?" tanya Dayu. "Untuk pembuatan pupuk kompos. Ayo ikut Bapak ke kebun," jawab Pak Jaja. Pak Jaja mengajak Dayu dan teman-temannya berkunjung ke kebun. Di sana, Pak Jaja memelihara banyak berbagai hewan ternak seperti ayam, bebek, kambing, dan sapi. Ia juga memelihara kerbau untuk membajak sawahnya. Pak Jaja bercerita bahwa daun itu bahan campuran untuk membuat pupuk. Caranya, sampah daun kering itu dicampur dengan kotoran hewan ternak, ditumpuk, dan didiamkan. Sekitar 2 bulan, campuran itu akan hancur menjadi pupuk alam yang disebut kompos. Pupuk kompos ini disukai petani karena murah, mudah dibuat, dan sangat baik untuk meningkatkan hasil panen. Jelas Pak Jajak. Nah, itu tadi bacaan Dayu dan teman-temannya ketika bersepeda. Ternyata mereka bertemu dengan Pak Jaja yang sedang memungut daun kering, kemudian akan dijadikan pupuk kompos. Apa yang dilakukan oleh Pak Jaja adalah upaya agar lingkungan tetap terjaga sehingga sumber daya alam bisa tetap seimbang. Kebun Pak Jaja subur, panen padi melimpah, hewan ternaknya sehat dan gemuk-gemuk. Hampir setiap hari Pak Jaja mampu menjual telur dan susu sapi. Sebagian hasil susu diolah menjadi yogurt yang enak dan lebih mahal harganya. Semua keberhasilan itu adalah hasil kerja keras Pak Jaja
merawat tumbuhan dan ternaknya. Ternyata tumbuhan dan ternak itu sangat bermanfaat bagi manusia. Ayo anak-anak, amati gambar yang ada di buku pada halaman 97. Berilah tanda centang pada gambar yang menunjukkan tanaman dan hewan yang terawat. Ya, di gambar nomor 1 sudah ada gambar yang tercentang. Itu menandakan bahwa tumbuhan tersebut atau gambar tersebut adalah salah satu contoh tumbuhan yang terawat. Kemudian gambar berikut ada gambar kambing yang kelihatannya gemuk dan sehat. Itu juga salah satu ciri hewan yang terawat. Pada gambar berikut ada gambar daun yang terlihat sangat lebat, sangat hijau. Juga merupakan ciri dari tumbuhan yang terawat. Kemudian gambar berikutnya ada gambar kuda. Kelihatannya juga sangat sehat. Kemudian gemuk. Itu juga merupakan ciri hewan yang terawat. Nah, kemudian pada gambar berikut kita bisa lihat gambar bunga atau tumbuhan yang ada di pot yang sudah layu. Itu menandakan tumbuhan itu tidak terawat. Jadi gambar ini tidak usah dicentang. Berikut ada gambar kucing yang sedang makan. Ya, kucing tersebut adalah gambar yang menandakan ciri hewan yang terawat, sama dengan gambar yang ada di sampingnya, yaitu gambar 2 ekor ayam, bulunya bersih. Itu menandakan ciri-ciri hewan terawat. Gambar tumbuhan yang daunnya sangat lebar-lebar merupakan ciri-ciri dari tumbuhan yang terawat. Dari gambar di atas, menurut kalian, bagaimanakah ciri-ciri tumbuhan hewan yang terawat dan tidak terawat? Ciri tumbuhan yang terawat umumnya daun berwarna hijau, bebas dari hama atau gulma. Daunnya tidak berlubang akibat dimakan hama. Sedangkan ciri tumbuhan yang tidak terawat yaitu batang dan daunnya layu, daun berwarna kekuningan atau coklat, dipenuhi oleh banyak hama dan tidak subur pertumbuhannya. Ciri-ciri hewan terawat yaitu bulunya bersih, tubuhnya tegap, bergerak lincah dan jarang sakit. Sedangkan ciri hewan tidak terawat yaitu malas bergerak, baunya tidak sedap, banyak kutu di tubuhnya dan bulunya kotor. Nah, anak-anak semuanya, bagaimana sikap kalian jika menemukan tumbuhan atau hewan yang tidak terawat? Nah, sikap kita anak-anak, kita harus merawatnya dan melestarikannya dengan baik. Perilaku peduli lingkungan tersebut merupakan wujud rasa syukur kita atas nikmat Tuhan Yang Maha Esa, sekaligus wujud sikap kita sebagai manusia yang beradab dan teladan bagi lingkungannya. Untuk hari ini mungkin saya rasa sampai di sini dulu pembelajaran kita. Mudah-mudahan besok kita masih diberikan kesehatan kembali supaya kita masuk lagi di pembelajaran kedua pada tema 3 peduli terhadap makhluk hidup, subtema 3 ayo cintai lingkungan, pembelajaran kedua.
Sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, maka marilah kita berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Anak-anak silakan istirahat. Setelah itu kita masuk pada pembelajaran berikutnya. Terima kasih.